Halo amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Geekin Movie yang masih setia membawakan alur Dragon Quest 2020 yang ceritanya makin seru aja. Karena di part ini akan memperlihatkan wujud asli Mr. Fern dan juga memperlihatkan Dai yang mulai bertarung melawan sang iblis agung. Bisakah jagoan kita mengalahkan Ban? Daripada penasaran langsung tonton aja videonya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dibuka dengan pertarungan Baran versus Hadlar, di mana si Baran yang udah berubah dalam mode Dragonoid terlihat lebih unggul. Baran sampai berkata jika udah dalam bentuk itu, Hadlar sama sekali nggak punya kesempatan untuk menang. Hadlar lalu mencoba menggunakan pedang juaranya, namun Baran malah berhasil mematahkan lengan sang iblis. Sementara itu, Ban yang melihat Hadlar nggak berdaya melawan Baran berkata jika ini udah waktunya ia meledakkan inti hitamnya. Tapi saat Ban akan melakukannya, ia melihat kalau Hadlar masih bisa bangkit dan berniat melawan Baran lagi. Keduanya lalu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan beradu di udara hingga kemudian si Baran lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dan melihat itu, barulah Ban mengaktifkan inti hitamnya, tapi anehnya sama sekali nggak terjadi apa-apa. Karena ternyata si Baran udah berhasil mendapatkan inti hitamnya dan menyelimutinya dengan Dragonic Aura. Sementara si Hadlar sangat terkejut melihat Baran mencabut benda itu dari dalam tubuhnya, hingga kemudian Baran menjelaskan semuanya pada si Hadlar. Baran terus mencoba mencabut inti hitamnya hingga nggak lama Mr. Fern datang ke sana untuk menghabisi keduanya. Hadlar yang udah menganggap Mr. Fern sebagai temannya lalu bertanya apa Mr. Fern juga hanya menganggapnya sebagai pion. Dan Mr. Fern cuma menjawab jika kata-kata iblis agung diutamakan di atas segalanya. Dan atas izin dari Ban, Mr. Fern pun akhirnya membuka jubahnya hingga terlihat wujud asli sang komandan bayangan. Mr. Fern ternyata bisa mengaktifkan inti hitamnya walau Baran masih menyelimuti inti itu dengan Dragonic Aura. Sementara itu, di permukaan Hyunkal yang sedang bertarung melawan Him menyadari jika sesuatu sedang terjadi pada tanah kematian dan meminta teman-temannya berkumpul di suatu tempat. Beralih pada Meruru yang mendapat gambaran masa depan jika semua orang akan mati terkena kilatan cahaya putih. Nova lalu melapor kalau tanah kematian mulai bergetar hingga kemudian ada seorang wanita misterius datang dan berkata jika mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Kembali lagi ke tanah kematian yang kemudian benar-benar terjadi ledakan besar di sana. Sementara tempat Ban berada terlihat gak terpengaruh sama sekali hingga si iblis agung pun kembali memasang segel Mr. Fern yang udah kembali ke sana. Ban sangat yakin jika sekarang dunia permukaan udah hancur seluruhnya dan hanya mereka bertiga beserta istananya yang ternyata mirip sebuah pesawat lah yang tersisa. Tapi kemudian ia dikejutkan dengan para murid Avan yang masih bisa bertahan hidup karena ternyata Kurokodain udah memasukkan mereka semua ke dalam tanah sesaat setelah ledakannya terjadi. Hingga Popu menyadari jika mereka udah berpindah tempat dari tanah kematian dan saat ia memeriksanya, ternyata saat ini mereka sedang berada di atas markas sang iblis agung yang bisa terbang dan disebut Fern Flash. Popu melaporkan hal itu pada teman-temannya dan mereka sedikit terkejut karena pasti Fern Flash yang sebesar itu digerakkan oleh kekuatan sihir Ban. Popu lalu bertanya apa mereka harus melarikan diri dan Mamu menjawab kalau mereka nggak bisa meninggalkan Dai dan Baran begitu aja. Gak lama Hyunkal melihat bagian Fern Flash yang hancur dan menebak jika di sana adalah tempat Dai dan Baran bertarung dengan Hadlar, hingga keempatnya pun langsung menuju ke sana. Dan ternyata Dai masih hidup walau ia adalah orang yang terdekat dengan ledakan dahsyat tadi. Saat tersadar, Dai sangat terkejut karena tubuh Baran udah berubah menjadi batu yang ternyata sebelumnya Baran udah menggunakan semua Dragonic Auranya untuk menahan efek ledakan dari inti hitam. Gak lama tubuh batu Baran terjatuh dan kembali dalam wujud manusianya. Tapi ternyata Baran udah sekarat dan sebelum tewas ia berpesan pada Dai untuk terus menjadi kuat dan bertahan hidup. Hingga gak lama Baran pun pergi untuk selamanya. Popu lalu menyarankan jika sementara mereka harus mundur dari wilayah musuh terlebih dahulu.
Namun Kurokodain berpendapat lain karena ia menginginkan mereka melanjutkan pertempuran melawan Ban, yang tentu aja membuat Popu marah karena mengira si buaya nggak bersimpati pada Dai yang baru aja kehilangan ayahnya. Namun si Kurokodain memberitahu alasannya karena Baran udah mengorbankan dirinya untuk membuka jalan melawan Ban. Dan jika mereka memilih mundur, maka Ban akan segera memulihkan kekuatan pasukannya. Terlebih, sekarang udah nggak ada Hadlar dan pasukan bidaknya. Dai ternyata setuju dengan pendapat si buaya dan meminta Popu untuk gak mengkhawatirkannya hingga akhirnya Popu mengerti perasaan sahabatnya itu. Gak lama, Mr. Fern dan Kiruban menampakkan diri di hadapan para pahlawan dan ternyata bukan mereka berdua aja karena Raja Iblis Agung pun datang ke sana juga. Ban langsung memberi selamat pada Dai dan teman-temannya yang udah bisa melangkah sejauh itu. Bahkan ia berkata akan memberikan para pahlawan hadiah untuk menghormati mereka, yaitu Ban akan melawan mereka semua tanpa diganggu oleh Mr. Fern dan juga Kiruban. Si Raja Iblis langsung membuat gara-gara dengan membakar tubuh Baran sampai habis. Yang tentu aja Dai sangat marah dan langsung menyerang walau ia sama sekali nggak bisa mendekati Ban. Melihat Dai yang gak sadarkan diri hanya dengan satu pukulan, Mamu meminta teman-temannya bergerak secara bersamaan. Popu langsung menggunakan sihir Merazoma, namun Ban hanya menggunakan sihir api kecil, yang bahkan bisa menembus Merazoma milik Popu dan kemudian membakar tubuh sang mage. Setelah itu, Ban menunjukkan sihir Merazoma miliknya yang punya wujud seekor phoenix api. Hyunkel berhasil menahan serangan burung api tersebut, namun Ban melepaskan burung kedua yang kemudian bersatu dengan burung sebelumnya hingga membentuk seekor phoenix raksasa. Para pahlawan ternyata masih bisa bertahan hingga mereka pun akhirnya menyerang balik sang iblis agung. Hyunkel, Mamu, dan Kurokodain menyerang secara bersamaan, namun ketiganya bisa dihempaskan dengan mudah. Bahkan Hyunkel harus terkena serangan telak karena mencoba melindungi Mamu. Nggak lama, Popu akhirnya selesai membuat Medroa dan menembakkannya pada Ban, namun si iblis tua punya sihir pemantul hingga Medroa malah berbalik ke arah Popu dan yang lainnya, membuat Popu terpaksa menghalau Medroanya sendiri. Menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar, Popu berkata pada teman-temannya jika mereka harus mundur. Ia pun membawa semua temannya dengan sihir teleportasi, tapi sialnya mereka semua kemudian terjatuh karena ternyata Fernplex dikelilingi oleh pelindung kuat buatan Ban. Ban kemudian bersiap menyerang lagi, tapi terlihat jika lengan kirinya berubah menjadi batu karena ternyata sebelumnya Mamu berhasil mengenai sang Raja Iblis dengan Senka Rekoken-nya. Melihat kesempatan itu, Mamu jadi bersemangat dan bermaksud melawan Ban dengan Senka Rekoken-nya lagi. Terlebih saat ini lengan kiri Ban belum beregenerasi sepenuhnya. Namun Mamu hampir aja tewas karena ternyata lengan Ban bisa sembuh dengan sangat cepat. Beruntung Popu berhasil menyelamatkan si gadis pendekar. Popu dan Mamu terlihat putus asa mengetahui kekuatan sang Raja Iblis. Namun Dai kemudian bangkit dan bilang jika ia nggak akan menyerah sampai akhir, membuat semangat semua temannya ikut bangkit juga, gengs. Dai langsung mencabut pedangnya dan dengan Aban Sutarasu ia berhasil membelah burung api milik Ban. Ban kembali menyerang, namun Dai bisa bertahan bahkan berhasil melukai sedikit wajah sang Raja Iblis. Ban yang jadi sangat marah terus saja melancarkan serangan sementara Dai terus berusaha menangkis semua serangan tersebut. Hingga akhirnya Dai mengaktifkan kekuatan naganya dan menyerang balik sampai mengenai tubuh Ban dengan sangat telak. Tapi bukan Raja Iblis namanya kalau bisa kalah semudah itu. Karena nggak pakai lama, Ban bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan kemudian bangkit kembali. Ia lalu memuji Dragonic Aura milik Dai, bahkan berkata kalau dirinya nggak bisa menang melawan kekuatan naga itu dengan tangan kosong. Dan karena itu, Ban pun akhirnya menunjukkan senjata legendarisnya yang bernama Tombak Ketamakan. Melihat langit bergetar, Lon Beruk tahu kalau saat ini Ban sedang mengeluarkan tombak tersebut karena ternyata tombak ketamakan sendiri dibuat oleh si Beruk ini. Yang dia bilang jika tombak ketamakan bisa mengubah sihir menjadi serangan yang sangat kuat. Balik lagi ke Ban yang menunjukkan kekuatan senjatanya di mana tombak itu lalu menyerap sihir milik sang raja hingga mengubah bagian tajamnya diselimuti oleh aura milik Ban. Dai kembali menyerang hingga pedangnya dan tombak Ban beradu kekuatan sampai menciptakan getaran yang sangat kuat. Namun gak lama pedang Dai harus patah karena kalah kuat dari tombak ketamakan tersebut.
Melihat pedangnya patah, Dai hanya terdiam walau Popu menyuruhnya untuk cepat bergerak karena si Ban udah bersiap menyerang lagi. Ban lalu bersiap menghabisi para pahlawan, membuat Kurokodain dan Hyunkal memasang badan untuk melindungi teman-temannya itu. Keduanya yang udah bersiap mati lalu terlihat terkena serangan dengan sangat telak. Tapi ternyata mereka nggak bisa membendung kekuatan Ban itu dan malah terpental bersama Dai juga. Serangan itu pun terus mengarah pada Mamu, Popu, dan juga Gomechan. Popu yang yakin ini adalah akhir dari mereka meminta Mamu memegang tangannya untuk terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba seseorang meruntuhkan bangunan membuat Popu Mamu terhindar dari serangan tersebut. Dan gak diduga yang menyelamatkan mereka ternyata adalah Hadlar yang masih bisa bertahan hidup. Ban bertanya kenapa Hadlar menyelamatkan para pahlawan. Dan si Hadlar menjawab dia cuma gak ingin Dai dan teman-temannya tewas di tangan orang lain. Namun Ban gak menerima alasan itu dan bilang ia akan mengeksekusi Hadlar saat itu juga. Di sisi lain, para bidak juga ternyata berhasil selamat dari ledakan inti hitamnya hingga keempatnya langsung menuju ke tempat si Hadlar. Mereka mencoba membantu Hadlar, namun Mr. Fern dan Kiruban menghalangi para bidak itu. Ban bersiap membunuh Hadlar dengan tombaknya, tapi nggak diduga si Hadlar bisa menahan serangan itu. Bahkan kemudian ia bisa menghempaskan tubuh Ban. Hadlar lalu mengeluarkan pedang juaranya dan langsung menyerang Ban walau sang iblis agung masih bisa menahannya. Ban akhirnya mengerti yang nggak bisa menang mudah dari Hadlar karena ternyata bertarung dengan Dai dan teman-temannya udah menguras kekuatan sihirnya. Gak lama, Ban bisa melepaskan diri dari Hadlar dan bergantian menyerang menggunakan Phoenix apinya, tapi Hadlar bisa memusnahkan burung api itu bahkan dengan tangan kosong aja. Tapi sialnya saat Hadlar bersiap menghabisi Ban, si Zabuera datang dan mengikat tubuh sang komandan iblis. Ban lalu melemparkan tombaknya, namun gak diduga si blok yang berbadan besar ternyata punya wujud lain dan punya kekuatan berpindah tempat. Hingga ia mengorbankan dirinya menggantikan tempat si Hadlar. Ia pun lalu membuat Hadlar dan para bidak yang tersisa pergi dari sana menggunakan sihirnya. Dan kemudian blok sendiri pun harus hancur di tempat itu. Nggak lama muncul seekor naga putih yang disebut Ibu Naga Suci, di mana makhluk itu cuma muncul saat kehidupan seorang kesatria naga telah berakhir. Popu lalu melihat tubuh Dai dibawa oleh naga tersebut, dan karena itu ia mengira kalau Dai udah mati guys. Sementara itu di Papunika, pedang Dai yang udah beregenerasi, dan tombak milik Hyunkal kembali ke penciptanya yang gak lain adalah Lon Beruk. Shin berpindah pada Ban yang udah mengklaim kemenangannya karena ia merasa udah nggak ada yang bisa menghentikannya lagi. Bahkan untuk menunggu kelahiran kesatria naga yang baru dibutuhkan waktu puluhan tahun sampai kesatria itu dewasa. Dan karena itu ia pun akan memulai penghancuran dunia dan part 15 pun selesai. Oke, karena part 15-nya udah habis, gue Gondro undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.